Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kita melihat dimensi waktu, ya, dimensi waktu itu ada berapa? Dimensi waktu ada berapa, Bu Aryati? Ada dua Ustadz, ada siang, ada malam, ada pagi. Enggak sih. Kalau menurut dari struktur bahasa dimensi waktu itu ada berapa? Ada berapa, Rahma? Ada tiga set. Sebutkan. Eh, yang lalu, Lalu, hari Ada ini, tiga, Bi. ya, atau yang akan datang. sekarang, Yang akan datang. sekarang dan akan datang. Lalu yang akan datang. Oke, jangan lalu ya. Ini bahasa bakunya apa? Lampau. Wes, keren. Kalau pakar bahasa Inggris sih tahu, oh lampau, padanan katanya ya, Pak Atmam ya. Oke, nah kalau Anda pahami bahwa Quran ini menjaga tiga dimensi waktu ini secara baik gitu. Contohnya di surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15 itu kan firmannya ini. Dan ini juga menjadi doa ya. Robi auzi'ni an ashkuro ni'mataka allati an'amta alayya ya wa ala walidayya. Itu syukur juga kan? Ya Allah, ya. Hidup ini adalah bentuk nikmat juga. An ashkuro ni'mataka allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepada aku. Wa ala walidayya. Ya. Nah, kalau kita berhubungan dengan dimensi waktu yang sekarang, gitu. Wa ala walidayya, dan kedua orang tuaku, ya kan? Berarti hubungannya dengan dimensi waktu di masa lampau. Wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan jadikanlah baik juga anak keturunan tuh. Nah, jadi bagaimana sih ekspresi syukur? Wah, ternyata Quran, Allah, dan Rasulnya menyampaikan kepada kita umat manusia bahwa rasa syukur itu harus dirunut berdasarkan dimensi waktu. Ya, dimensi waktu di masa lampau, dimensi waktu di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Ya, jadi di masa lampau, ya, orang tua kita sudah memberikan sarana, diberikan kesempatan hidup, memberikan kesempatan hidup buat kita, ya kita diurusnya sampai kita punya pengetahuan yang baik, punya fisik yang baik, sebagai bekal mengarungi kehidupan ini, kita syukuri. Itu masa lampau. Masa sekarang, apa yang kita punya, kita optimalkan sehingga menjadikan manfaat dan maslahat yang luas buat masyarakat. Ini yang masa sekarang. Dan yang masa akan datang, kita memberikan ya, memberikan tatanan-tatanan atau fondasi yang kokoh buat anak keturunan kita untuk menatapi masa yang mungkin kita nggak bisa memprediksi seperti apa ya, sulitnya, tantangannya menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, ini syukur. Jadi syukur itu ada dimensi waktu yang ini keren banget. Quran ini mengajarkan kita seperti ini. Ya. Coba Anda memahami, saya itu sedang ternyata tuh Quran tuh untuk mengajarkan orang syukur tuh keren banget ya. Ternyata nggak cuman pernyataan syukur saja atau ekspresi syukur saja, tetapi syukur itu juga harus di-manage dengan dimensi waktu yang panjang dari masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang. Ya, kalau kita pahami
ini juga begini. Kalau kita lihat nih, kita lihat di ayat nih, di ayat yang kita baca aja itu kalau kita cerna dari ayat 140. Ayat 140 coba ntar ya. Kita review dulu sebentar ya. Kita flashback ke belakang. Nah, dari ayat 138 nih ya. Hada bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Kalau pelajaran, ya, kalau hubungannya mau'izah atau pelajaran, ini adalah kita disuruh belajar tentang sejarah di masa yang lalu, gitu kan? Ya, tentang sejarah di masa yang lalu. Ada bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Jadi kalau ada pelajaran, berarti kita melihat masa lalu untuk dijadikan petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Sehingga orang-orang ketika ada tantangan, oh ternyata tantangan Nabi, tantangan sahabat itu enggak sedahsyat tantangan yang kita jalani ya. Maka dengan kita belajar tentang pelajaran di masa yang lalu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita diyakinkan bahwa ya, jangan pernah merasa lemah. Kenapa? Karena challenge-nya orang-orang terdahulu itu lebih dahsyat daripada kita yang sekarang. Subhanallah, gitu ya. Kerennya deh. Nah, kemudian di ayat 40-nya, nah, lihat di ayat 40-nya, iya samhus korhum fakat masal qauma korhum mislu. Apabila kamu mendapat luka di masa sekarang, artinya luka itu bukan hanya sekedar luka secara fisik ya, tetapi mungkin luka batin, ya. Mungkin kita dipermalukan orang, dilecehkan orang, direndahkan orang, itu juga termasuk luka. Tetapi luka secara batin ya, bukan hanya secara lahir saja. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi namanya kejayaan ya atau rasa luka itu enggak selamanya selalu hadir daripada manusia. Dan ini dipergilirkan, kejayaan itu dipergilirkan oleh Allah. Gitu. Kenapa? Allah cuma pengen tahu liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah cuma pengen tahu kita ada di posisi apa ya ketika itu ya, ada di posisi kebaikan atau kemungkaran. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan kalau kita lihat lanjut lagi ayat 141 dan 142-nya ya, waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin ya. Nah, kemudian baru ekspresinya gimana? Nah, tadi tuh ya. Tadi Pak Atmam berbicara tentang ekspresi. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah cuman punya punya pengen tahu ya. Apakah kamu layak untuk masuk surga? Padahal belum jelas ya orang-orang yang berjuang di jalan Allah di antara kamu ya wa ya'lamas sabirin jahadu minkum wa ya'lamas sabirin dan orang-orang yang sudah jelas sabarnya, sudah terbukti kesabarannya. Tuh, keren kan? Nah, itu adalah spirit buat kita sekarang. Ayo, sekarang contoh nih. Ya, kita hidup di bumi. Ya. Dan alhamdulillah di PKB Malik pun punya programnya apa? Programnya apa? Kemarin ininya, proyeknya tentang apa? Zero waste. Ya, zero waste ya, Pak Anam. Keren kan? Jadi Iya. kita ini sejauh mana kiprah kita untuk menjaga kelestarian alam ya. Wala may ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa yang kita usahakan?
untuk menjaga kelestarian alam itu. Kenapa? Ingat, ada dimensi waktu. Alam ini bukan hanya kita gunakan sekehendak hati kita pada masa sekarang, dinikmati sampai mati. Enggak. Kenapa? Kita harus juga mewariskan alam ini, alam yang baik kepada generasi penerus. Ya kan? Nah, kemudian dilanjutkan ayat 143, waqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an tulqu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sungguh kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapi peperangan. Artinya peperangan itu kita sudah mengusahakan dengan benar belum? Ya. Ketika kesempatan hidup itu hadir dan kita menjadi aktor di dalamnya, kita sudah memberi mengoptimalkan kesempatan itu belum, gitu kan? Ya, faqat ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Ayo, lihat aja. Artinya mati itu adalah sebuah keniscayaan yang diperoleh oleh manusia yang akan diterima situasinya ya, akan dialami oleh setiap manusia. Tetapi ya dari ayat 143 ini kita ini diingatkan dengan cara apa kita mati. Ya, mati dengan orang yang meninggalkan banyak manfaat atau mati dengan sebagai pribadi yang meninggalkan banyak mudarat. Nah, kemudian di ayat 144-nya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilan qalabatum ala aqabikum wa ma yanqalibu ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Nah, ini kalau di ayat 144 ini sudah merujuk kepada udah future. Ya, Pak Atmam ya. Ya. Ya, future. Kalau di sini diceritakan tentang apakah kalau Muhammad itu sudah wafat, kita akan mundur ke belakang, tidak lagi menjalankan syariahnya, tidak lagi menjalankan sunnahnya. Ya enggak. Berarti tatanan-tatanan yang kehidupan yang sudah dimengerti dan bagaimana mengekspresikan rasa syukur itu, ini kita wariskan nih. Nilai-nilai baik, nilai-nilai kebaikan kepada anak keturunan kita untuk terus melestarikan. Makanya ada pepatah bijak yang mengatakan, ya, bumi Nusantara ini bukannya hadiah dari orang-orang tua sebelum kita, tetapi bumi Nusantara ini adalah sesuatu yang harus diwariskan untuk anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh mundur ke belakang. Yang kolib ala akibai. Nah, mundur ke belakang tuh ini nih. Yang kolib ala akibai fala yadurullaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Ya, keren banget kan? Ternyata kita untuk mengekspresikan syukur itu ada 3 dimensi waktu. Nah, di surat Al-Ahqaf begitu, ternyata di ayat yang kita baca kemarin juga begitu. Nah, baik. Tadi Bu Waryati belum baca ya, silakan Bu. Baik, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wasanajzi syakirin. Wasanajzi syakirin.
dan kami berikan kebalasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, baik, saudaraku, karena waktu sudah cukup larut. Ya, Bu Mary, nanti penjelasan saya bisa dilihat di link YouTube PKBM Alif ya. Ya, penjelasan yang lalu kita tadi membahas tentang mengekspresikan syukur dari masa ke masa, dari masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang penting kita harus memahami dan punya keyakinan, bahwa syariat Islam itu adalah sebuah tatanan tertinggi untuk menata kehidupan manusia di bumi. Gitu. Dan itu bisa dikatakan tinggi atau paling sempurna kalau kita punya kiprah untuk mensyiarkannya. Ya. Jadi syiar Islam itu enggak eksklusif. Ya. Syiar Islam itu universal. Seperti apa yang kita lakukan tentang program Zero Waste, itu juga bagian dari syiar. Ya. Justru lebih universal dan bisa diterima oleh halayak masyarakat yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena itu program yang sudah disepakati oleh masyarakat dunia melalui SDG, Sustainable Development Goals. Ya Pak Admam ya? Pernah dengar? Iya. Pernah. Iya. Nah, keren kan? Apalagi Pak Admam nih pernah berkiprah di kementerian kan? Nah, itu pasti itu isu-isu global itu menjadi wacana utama dalam melestarikan alam dan lingkungan. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ternyata pembahasannya lama, kita baca cuma satu, tapi memang harus dibahas sampai ke situ. Sehingga apa? Kita punya pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang holistik terhadap suatu hal, sehingga memang yang namanya satu kehidupan itu berkait dengan kehidupan yang lain. Dan namanya ekosistem itu yashudu ba'dahum ba'do, ya menguatkan antara satu lini dengan lini yang lain. Dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang punya kesempatan untuk merajut potensi-potensi itu semua, sehingga menghasilkan ya alam kita yang baik, ya masyarakat kita yang harmonis gitu, dan menciptakan ekosistem antara lingkungan dan manusia dengan sebagai tempat hidup manusia yang nikmat dan nyaman untuk ditempati. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya rasa cukup. Marilah kita sempurnakan ya pertemuan tasawuf hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.